حديث ومن والاه أما بعد. Pelajaran kita pada majelis yang lalu bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman jika melakukan najwa, tanaji, berbisikan, hendaknya menghindari at-tanaji bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul, tetapi melainkan hendaknya najwa, tanaji tersebut bil birri wat taqwa, dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berita dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tanaji, najwa yang dilakukan oleh a'da al-mu'minin, musuh-musuh orang-orang beriman, dari kalangan orang-orang kafir yang menyakiti orang beriman, membuat sedih orang-orang beriman, itu sumbernya dari syaitan. Innaman najwa minas syaitan. Sungguhnya najwa mereka, najwa musuh-musuh kaum mukminin yang najwa mereka itu isinya adalah seputar apa yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Isinya adalah itsm, udwan, maksiat ar-rasul. Isinya adalah tentang dosa, udwan, permusuhan kepada Rasul dan kaum mukminin, penyelisihan kepada syariat Rasul. Isinya adalah merancam makar, tipu muslihat, ya, untuk kejelekan kaum mukminin. Isi najwa mereka seputar itu. Itu semua datangnya dari syaitan. Karena mereka itu adalah wali-wali syaitan. Kan begitu. Mereka adalah wali-wali syaitan. Syaitanlah yang memimpin mereka melakukan najwa itu. Min taswilis syaitan. Sebenarnya sudah dibacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Itu dari godaan syaitan, memperdaya mereka melakukan najwa seputar permusuhan terhadap orang beriman. Tujuannya apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang beriman menjadi sedih, tersakiti, ya, merasa khawatir melihat najwa mereka tersebut. Muncul perasaan khawatir, perasaan sedih, ya, kekhawatiran dimudaratkan, dibahayakan oleh mereka dengan najwa-najwa mereka tersebut yang merancang permusuhan. Khawatir orang beriman dibahayakan sehingga mereka sedih, cemas. Maka Allah menghibur, walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Tidaklah hal itu akan memudaratkan mereka syai'an sedikit pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jika tidak bisa terjadi apa yang mereka rancang, apa yang mereka perbisikkan
secara rahasia di antara mereka, apapun yang mereka makar yang mereka siapkan untuk mencelakakan, membahayakan kaum mukminin, itu tidak akan memudaratkan dan membahayakan kaum mukminin kecuali dengan izin Allah, maka berarti makhrajnya, solusinya adalah bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan kepada Allah, kan begitu. Serahkan, sandarkan urusan kepada Allah dengan cara tawakal, ibadah tawakal. Bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman jika bertawakal hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Hanya kepada Allah hendaknya orang beriman bertawakal. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Tidak boleh bersandar kepada selain Allah dalam hal manfaat, mudarat. Yang menguasai manfaat dan mudarat, ya, maslahat dan bahaya, mafsadat, kerusakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizinnya. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenangkan diri, mantapkan diri, perasaan, tenangkan perasaan, hati dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siqatan billah, dengan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Adab berikutnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yakni adab majelis. Adab dalam bermajelis. Ya. Karena kaum mukminin punya majelis-majelis, ya, majelis berkumpul, ijtima', majelis ilm, majelis musyawarah bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau sesama mereka, sesama kaum mukminin, sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajari mereka ada majelis. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yastahillahu lakum. Idza, apabila, qila lakum, dikatakan kepada kalian, qila lakum, dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, hendaknya kalian memberi kelonggaran dalam majelis-majelis kalian. Jika Nabi alaihi salatu wassalam misalkan ketika bermajelis dengan para sahabat, kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya, tafassahu, untuk memberi kesempatan kaum mukminin yang lainnya, sahabat yang lainnya masuk dalam majelis, bergabung dalam majelis, ikut mengambil manfaat, mengambil ilmu, mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelis itu. Nabi merintahkan tafassahu fil majalis, hendaknya kalian memberi tempat kepada yang lain, longgarkan majelis kalian, tafassahu fil majalis. Longgarkan posisi kalian dalam majelis-majelis. Beri tempat untuk yang lainnya pada majelis-majelis kalian. Fassahu, maka hendaknya kalian melonggarkan majelis. Supaya yang lain yang baru datang bisa masuk ke dalam majelis, tidak terhalangi untuk bergabung dalam majelis ketika majelis diperluas, diperlonggar, sehingga ada celah, ada ruang untuk dimasuki oleh yang lainnya, bergabung dalam majelis.
Jika kalian melakukan itu, yafsahillahu lakum, sebagai balasannya Allah menjanjikan yafsahillahu lakum, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelonggaran kepada kalian. Nah, kata Sa'di rahimahullah dalam Tafsirul Karim Ar-Rahman, "Hada ta'dibun min Allah li'ibadil mu'minin." Ini adalah pelajaran adab dari Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hamba yang beriman dengan didikan adab agar beradab dalam majelis, yaitu idza ijtama'u fi majlisin min majalisi mujtama'atihim, jika mereka berkumpul di satu majelis dari majelis-majelis pertemuan mereka, perkumpulan mereka, wahtaja ba'duhum atau ba'dul qadimin 'alaihim litafassuhi lahu fil majlis, dan ada sebagian dari yang hadir butuh atau ba'dul qadimin 'alaihim, atau sebagian yang datang belakangan. Majelis sudah terbentuk, orang-orang sudah duduk di majelis, kemudian ada orang-orang yang menyusul baru datang belakangan. Butuh litafassuh lahu, majelis butuh untuk diperluas, dilonggarkan, diberi ruang untuk orang yang baru datang ini, atau yang lainnya yang sudah ada dari awal tapi belum dapat tempat untuk masuk dalam majelis. Fa inna minal adabi ayyastahu lahu, maka termasuk adab bermajelis ayyastahu lahu, agar orang-orang yang telah mendapat tempat di majelis, sudah duduk dalam majelis, memperluas majelisnya, melonggarkan majelisnya, memberi ruang tempat untuk yang butuh, tahsilan lihadzal maqsud, agar menghasilkan tujuan ini. Semuanya ikut bermajelis, sama-sama mengambil manfaat dari majelis. Walaysa dzalika bidarrin lil jalisi syai'an. Kata Sa'di rahimahullah, walaysa dzalika bidarrin lil jalisi syai'an. Makna ayat, dan hal itu ketika seseorang memperluas majelisnya, ketika seseorang melonggarkan majelisnya sehingga saudaranya bisa duduk di sampingnya bersamanya di majelis, hal itu tidak memudaratkan dia sedikit pun. Fayahsulu maqsudu akhihi min ghairi dararin yalhaquhu huwa, maka tujuan saudaranya, maksud saudaranya bergabung di majelis, duduk di majelis, tercapai tanpa ada mudarat mengenai dia, tanpa dia terkena mudarat ketika dia memberi tempat saudaranya di sampingnya dengan memperlonggar majelis. Dia tidak termudaratkan, saudaranya maksud tujuannya tercapai karena dia ikut duduk di majelis. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Fa inna man fasaha Allahu lahu, fa inna man fasaha Allahu lahu, karena barang siapa memberi kelonggaran kepada saudaranya, niscaya Allah akan memberi kelonggaran buatnya. Wa man wassa'a li akhihi wassa'a Allahu alaihi. Ya, man fasaha Allahu lahu wa man wassa'a li akhihi wassa'a Allahu alaihi. Barang siapa memberi kelonggaran bagi saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala beri dia kelonggaran. Yafsahillahu lakum. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu
Rasanya yastahillahu lakum. Dan yang semisal dengan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mu'addiban ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala berfirman mengajari adab hamba-hamba yang beriman. Wa amiran lahum ayyuhsina ba'duhum ila ba'din fil majalis. Dan Allah memerintahkan kepada mereka agar sebagian mereka berbuat ihsan, berbuat baik kepada yang lain di majelis. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan tafsir yafstahillahu lakum faftahu yafstahillahu lakum, kata Ibnu Katsir, wa dzalika anna al-jazaa'a min jinsil 'amal. Faftahu yafstahillahu lakum. Longgarkanlah, berilah kelonggaran buat saudara kalian di majelis, niscaya Allah akan membalas kalian dengan memberi kelonggaran kepada kalian. Hal itu dikarenakan, kata Ibnu Katsir, balasan dari Allah sejenis dengan amalan. Kama jaa fil hadits sahih, sebagaimana telah datang pada hadis yang sahih, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun sebuah masjid ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan bangunkan buat dia, niscaya Allah akan bangunkan buat dia sebuah rumah dalam jannah, surga. Balasan dari Allah sejenis dengan amalan. Seorang membuat rumah ibadah yang disebut masjid di dunia, Allah balas dia, dibuatkan oleh Allah rumah tempat tinggal yang tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Seindah apapun istana di dunia, tidak ada bandingannya dengan apa yang ada dalam jannah. Allah buatkan dia rumah dalam jannah. Wa fil haditsil akhar, dan pada hadis yang lain masih penjelasan al-jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan Allah itu sejenis dengan amalan. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberi kemudahan kepada seseorang yang kesulitan, niscaya Allah akan beri dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Seorang saudara kita misalkan kesulitan ekonomi, terdesak satu hajat, kebutuhan, butuh bantuan, uluran tangan, butuh harta atau pinjaman, kesulitan, kemudian dibantu, maka Allah akan beri kemudahan kepada orang yang membantunya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi saudaranya sesama muslim, menutupi aibnya di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, di hadis yang lain, barang siapa membongkar aib saudaranya, mencari-cari aib saudaranya untuk membongkarnya, yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Allah akan bongkar aibnya sehingga terbongkar di kalangan khalayak ramai, diketahui yang tadinya aibnya tersebut tertutup, tetapi gara-gara dia mencari-cari dan membongkar-bongkar aib saudaranya, Allah balas dia, dibongkar juga aibnya
Yani ada yang kemudian melakukan itu dan membongkar aibnya, terbongkar akhirnya aibnya meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Akan tersebar aibnya. Sebaliknya, pada hadis ini barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan tutup dia di dunia dan di akhirat. Wa man laisa lahu aib la ahad. Selama dia manusia bashar, siapa yang tidak punya aib? Siapa yang tidak punya kesalahan? Siapa yang tidak punya kekurangan? Nah, dan tidak ada aibnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Wallahu fi auni al-'abd, kelanjutan hadis, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya. Maka al-'abdu fi 'auni akhi, selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa selalu menolong saudaranya, membantu saudaranya, maka dia selalu mendapat pertolongan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah sejenis dengan amalan. Oleh hada asya'u katsiratun, kata Ibnu Katsir, dan contoh untuk hal ini bahwa al-jazaa min jinsil amal, balasan dari Allah itu sesuai dengan jenis amalan, banyak ya contohnya. Nah, ini beberapa hadis telah kita dengar sebagai contoh. Semisal dengan ayat, jangan pelit di majelis. Kasihan ada orang datang butuh majelis, sudah nyari-nyari. Yang orang-orang yang ada di sini tidak memberi tempat, padahal dia bergeser sedikit, yang ini bergeser, duduk dia. Tapi ini tidak ada, semuanya cuek, akhirnya muter-muter tidak bisa duduk dia, kesian. Atau berdiri terus di sana di belakang, nyari celah ingin duduk, mana ini saya bisa duduk? Gak ada yang bergeser sedikit, tidak ada yang memberi kelonggaran, berdiri terus di sana, tidak bisa dapat tempat. Pelit di majelis, tidak mau berbuat ihsan, padahal jika dia bergeser, orang-orang yang ada di situ memberi tempat, bisa masuk, menyusup, bisa. Nah, menyisipkan diri, masuk, bisa. Dan itu tidak mudaratkan orang yang duduk. Apa mudaratnya? Nah, bahkan Allah menjanjikan, yafstahillahu lakum. Allah akan memberi kelonggaran kepada kalian. Maka tetap akan terasa nyaman, terasa longgar majelis itu. Yang khawatir. Nah, dipahami? Ini adab. Jadi kita di majelis, suatu saat kita di majelis terbatas ruangnya misalnya, kemudian banyak orang yang butuh duduk, maka hendaknya diperlonggar majelis. Nah, ya, merapat sehingga majelis semakin terbuka untuk yang lain, ada celah untuk bisa masuk menyisip saudara kita, bisa duduk semua, jangan biarkan ada yang kasihan berdiri di belakang, di samping karena tidak dapat tempat. Nah, itu boleh jika ada yang baru datang terlambat, beri kesempatan, bukakan majelis agar bisa masuk. Nah, ini maknanya, ini adab. Tayyib. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Karena waktu kita tunda kelanjutan ayat pada majelis berikutnya. Bismillah ta'ala, jazakumullahu khairan. Subhanallah, bihamdihi.